Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Permana Arta dari kelas pemasaran B, Universitas Mahasiswa Denpasar dengan nomor NIM 2302612010123. Di sini saya ingin menjawab atau menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah pemasaran strategi yang di dosen pengampu atas nama Dr. Niputu Nita Anggreni SEMM. Sebelum saya untuk menjawabnya, saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu sebuah UMKM kuliner di Denpasar menjual produk makanan tradisional Bali melalui media sosial. Selama ini, pemasaran yang dilakukan tanpa segmentasi yang jelas sehingga pesan promosi tidak tepat sasaran. Ada dua soal. Yang pertama, ada analisa permasalahan pemasaran yang dialami UMKM tersebut dari aspek segmentasi, targeting, dan positioning. Dan soal yang kedua, ada rancangkan strategi STP baru agar usaha tersebut dapat terjangkau pasar muda yang lebih digital dan sadar budaya lokal. Baik, di sini saya izin menjawab. Untuk soal yang pertama, ini saya akan membahas UMKM kuliner yang berada di Denpasar yang menjual makanan tradisional Bali lewat media sosial. Masalah utamanya adalah promosi yang dilakukannya tanpa segmentasi yang jelas. Kalau saya analisis dalam sisi STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, maka ini jawaban saya. Dari sisi segmentasi, pasar harus dipetakan terlebih dahulu, misalnya berdasarkan umur, gaya hidup, dan minat. Contoh segmentasinya di sini saya ambil anak muda yang suka kuliner tradisional, tapi juga suka tampilan yang estetik untuk diupload di media sosialnya seperti Instagram ataupun TikTok. Untuk targeting, UMKM ini bisa fokus kepada anak muda yang sekiranya usianya 18-30 tahun yang aktif di media sosial dan sangat suka mencoba makanan baru dan bangga terhadap produk budaya lokal. Lalu dari sisi positioning, UMKM bisa menempatkan dirinya sebagai kuliner Bali yang autentik yang dikemas modern, estetik, dan cocok untuk gaya hidup di generasi digital. Dan soal yang kedua, rancangan strategi STP baru yang saya lakukan adalah menentukan segmentasi khusus, yaitu anak muda digital yang suka kuliner dan visual estetik, menargetkan penggunaan aktif Instagram dan TikTok di Denpasar dan Bali pada umumnya, membangun positioning sebagai kuliner tradisional Bali dengan tampilan modern dan kekinian. Promosi bisa dilakukan melewati video pendek, konten storytelling budaya, influencer lokal, dan packaging yang stylish. Baik, itu saja tanggapan saya untuk soal yang pertama. Saya lanjut dengan soal yang kedua, dengan soal sebuah desa wisata di Gianyar melibatkan wisatawan untuk ikut membuat kerajinan tradisional sebagai bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan merasa jauh lebih puas karena ikut berperan menciptakan produk. Ada dua soal di sini. Saya akan bacakan. Yang pertama, ada analisis konsep value co-creating yang terjadi antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dan yang kedua, jelaskan bagaimana co-creation tersebut dapat meningkatkan customer engagement dan loyalitas. Baik, untuk soal yang kedua, pada bagian yang pertama, saya masuk pada value co-creating sendiri. Berarti proses menciptakan nilai dilakukan bersama antara penyedia layanan dan konsumen. Konsumen tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam menciptakan pengalaman nilai ataupun produk. Jadi, nilai yang tercipta bukan hanya berupa barang fisik, tetapi pengalaman personal, emosional, dan budaya yang dibangun dalam proses tersebut. Dalam kasus ini, wisatawan merasa lebih memiliki hubungan karena mereka ikut terlibat dalam pembuatan kerajinan. Mereka tidak hanya sekedar membeli produk atau hanya melihat proses pembuatannya, tetapi juga benar-benar menciptakan sesuatu dari
Dari situlah muncul rasa bangga dan keterikatan terhadap produk dan budaya lokal. Itu untuk poin yang pertama soal nomor kedua. Sekarang untuk poin yang kedua, dampak co-creation pada customer engagement dan loyalitas. Co-creation secara langsung meningkatkan customer engagement karena wisatawan merasa punya peran dan dihargai sebagai dari proses. Mereka merasa menjadi bagian dari komunitas, bukan hanya pengunjung sementara. Selain itu, engagement ini berkembang menjadi loyalitas karena pelanggan yang menyentuh secara emosional cenderung meningkatkan kesan mendalam. Wisatawan jadi ingin kembali lagi ataupun merekomendasikan kepada temannya dan menceritakan pengalamannya melalui media sosial. Promosi pun berjalan alami melalui word of mouth, foto, video, dan pengalamannya mereka. Jadi co-creation menciptakan hubungan dua arah yang lebih kuat antara wisatawan dan masyarakat lokal. Baik, itu saja tanggapan saya untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Sebelum itu saya akan bacakan soalnya. Sebuah UMKM di Bangli memproduksi tas anyam berbahan eceng gondok yang ramah lingkungan. Meski kualitas produknya baik dan memiliki keunikan lokal, penjualannya masih rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen menilai produk tersebut kurang memiliki nilai pembeda karena desain kemasan sederhana, foto produk yang kurang menarik, dan nilai pesan belum tersampaikan dengan jelas di media sosial. Ada 3 poin yang terdapat pada soal ini. Yang pertama, analisalah fakta-fakta yang menyebabkan persepsi value produk UMKM tersebut dari sudut pandang pemasaran strategi. Dan yang kedua, bagaimana strategi komunikasi nilai produk atau value promosi communication strategi yang dapat diterapkan agar konsumen lebih menghargai keunikan dan kualitas produk tersebut. Dan yang ketiga, jika Anda menjadi konsultan pemasaran UMKM tersebut, strategi apa yang akan Anda rekomendasikan untuk meningkatkan percep value dan memperluas pasar tanpa mengabaikan identitas. Yang nomor 3 pada poin A, penyebab rendahnya persepsi value produk. Untuk bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan kenapa produk tas eceng gondok ini dipandang kurang bernilai oleh konsumen. Jadi walaupun produknya sebenarnya bagus dan punya keunikan lokal, tapi value-nya kurang terasa di mata pembeli. Ada pun beberapa faktor menurut saya yang mempengaruhinya. Yang pertama, ada kemasan produk yang masih sangat sederhana karena packaging itu adalah kesan pertama. Kalau tampilannya biasa saja, orang otomatis menilai produk itu juga akan biasa saja walaupun kualitasnya sebenarnya bagus. Dan yang kedua, foto dan tampilan produk di media sosialnya yang kurang menarik. Sekarang, orang membeli dengan mata dulu. Kalau fotonya kurang estetik atau tidak menggambarkan keunikan produk, orang itu tidak akan tertarik untuk mencari tahu barang itu lebih jauh atau melakukan risetnya. Dan yang ketiga, pesan nilai produk tidak tersampaikan dengan jelas. Konsumen belum tahu bahwa tas ini ramah lingkungan, dibuat oleh pengrajin lokal, dan punya nilai budaya yang tinggi. Karena itu, pesanan itu belum bisa disampaikan dengan kuat. Orang merasa produk ini sama seperti tas-tas yang lain pada umumnya. Dan yang poin kedua, strategi komunikasi value produk untuk tas eceng gondok ini yang bisa dilakukan adalah memperjelas nilai dan keunggulan produk lewat storytelling. UMKM bisa menceritakan proses pembuatannya, melibatkan siapa saja pengrajinnya, atau bagaimana eceng gondok ini bisa menjadi bahan yang bermanfaat, dan apa nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ketika orang tahu cerita itu, mereka akan lebih menghargai produk tersebut. Lalu, foto dan video produk harus dibuat lebih menarik dan profesional, misalnya menampilkan detail anyaman atau proses pembuatannya dan contoh pemakaian tas dalam kegiatan sehari-hari. Konten visual ini sangat bagus dan akan membantu produk terlihat lebih premium. Kemasan juga perlu dibuat modern dan elegan, tetapi juga ada sentuhan Balinya, misalnya menggunakan motif, warna natural, dan label identitas budaya lokal. Dan yang terakhir, ada rekomendasi strategi konsultan pemasaran. Ketika saya menjadi konsultan bagi UMKM ini, strategi yang saya rekomendasikan adalah yang pertama, merombak tampilan visual brand.
melalui dari kemasan, logo, sampai tampilan media sosial supaya terlihat lebih premium dan layak dibayar lebih mahal. Dan yang kedua, memaksimalkan pemasaran digital lewat konten video dan foto yang estetik serta kerjasama dengan influencer lokal atau komunitas pecinta produk eco-friendly. Dan yang ketiga, memperluas pasar bukan hanya di Bali tapi juga ke luar daerah bahkan ke internasional melalui marketplace dan pameran produk kerajinan. Namun tetap mempertahankan identitas budaya Bali sebagai nilai pembeda dari produk ini. Dengan strategi itu, saya yakin perceived value produk akan meningkat, konsumen lebih menghargai kualitasnya, dan pasar bisa berkembang tanpa kehilangan karakter lokal. Baik, sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.